Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Olga Angelik Mahendri, Fahmi Latifah, Nur Fazila, dan saya sendiri, Rifka Aulia Putri, dari Prodi Pendidikan Informatika STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang client server. Berikut penjelasan dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang client server. Pengertian client server. Yang pertama ada server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut dengan sistem operasi jaringan atau network operating system. Fungsi server yaitu server aplikasi digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Yang selanjutnya server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Yang kedua ada client. Komputer klien adalah komputer yang meminta atau request satu layanan tertentu ke suatu server. Komputer klien harus dilengkapi dengan aplikasi klien khusus dan menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Sebagai contoh, untuk mengambil sebuah file dari file server, suatu program di komputer klien harus menformat sebuah request atau permintaan dan mengirimkannya kepada program yang sedang berjalan di server. Selanjutnya, server akan mengirimkan file yang diminta sesuai dengan permintaan program klien tersebut. Server dan klien harus menggunakan suatu cara yang sama untuk berkomunikasi dan mengirimkan file antara satu komputer dengan yang lain. Cara ini disebut sebagai protokol atau sering disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP, sedangkan sistem operasi yang digunakan antara lain Unix, Linux, dan Windows NT, lingkungan database lain atau server di internet. Yang A menggunakan LAN untuk mendukung jaringan PC, yang B masing-masing PC memiliki penyimpanan tersendiri, yang C berbagai hardware dan atau software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila, BP 1969 dari Pendidikan Informatika 19C. Baiklah, kami sini menjelaskan materi tentang client server. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan materi tentang komponen client server. Yang pertama ada user. Di sini user adalah sebagai end user yang mengakses client untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server ini, misalnya seorang manajer perusahaan. Yang kedua ada client, dapat berupa sebuah pemrosesan yang banyak dilakukan di sebuah server, di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Salah satu hal yang terpenting dalam sistem client server adalah user interface atau UI yang digunakan user untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada network atau transmisi. Server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah departemen. Arsitektur yang digunakan dapat berupa OSI atau yang sekarang banyak digunakan atau TCP atau IP. Yang keempat ada server. Sebagai server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol softwarenya, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Sebuah server harus mendukung spesifikasi yang mendukung resourcing
seperti Network Server Operating System Multi-User Interface GUI, Graphics User Interface, Dialog Oriented antar client server language seperti SQL dan database arsitektur. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi client server. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama, client server atau tutir. Dalam model client server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Client server adalah tipikal sebuah aplikasi tutir dengan banyaknya klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan aplikasi. Aplikasi ditempatkan pada komputer, klien dan mesin database dijalankan pada server dari jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Model tutir terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan. Klien yang meminta server dan server yang menyediakan service. 3 komponen tersebut yaitu yang pertama user interface. User interface adalah muka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. Yang kedua, manajemen proses. Yang ketiga, database. Model ini memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas, sehingga terbentuk 2 lapisan. Kelebihan dari model client atau server. Yang pertama, mudah. Yang kedua, menangani database server secara khusus. Yang ketiga, relatif lebih sederhana untuk di-develop dan diimplementasikan. Yang keempat, lebih cocok diterapkan untuk bisnis kecil. Sedangkan kekurangan dari model client server ini adalah yang pertama, kurangnya stabilitas. Yang kedua, koneksi database dijaga. Yang ketiga, tidak ada keterbaharuan kode. Yang keempat, tidak ada tingkat menengah untuk menangani keamanan dan transaksi skala kecil. Yang kelima, susah diamankan. Yang keenam, lebih mahal. Selanjutnya, yang kedua, tri-tier atau multi-tier. Model tri-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menutupi keterbatasan pada arsitektur client server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan di dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Lapisan ketiga dalam arsitektur ini masing-masing menjumlahkan fungsionalitas khusus diantaranya yang pertama, layanan presentasi tingkat klien, yang kedua layanan bisnis tingkat menengah, yang ketiga layanan data tingkat sumber data, yang keempat layanan presentasi atau logika antara muka pengguna ditempatkan pada mesin klien. Selanjutnya logika bisnis dikeluarkan dari kode klien dan ditempatkan dalam tingkat menengah. Yang keenam, lapisan layanan data berisi server database. Setiap tingkatan dalam model tri-tier berada pada komputer tersendiri. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari arsitektur tri-tier. Kelebihan dari arsitektur tri-tier, yang pertama, segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server, begitu pula dengan pengkonfigurasinya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah.
Yang ketiga, perubahan pada salah satu lapisan tidak perlu menginstalasi ulang pada lapisan yang lainnya dalam hal ini. Yang keempat, sisi server ataupun sisi klien. Yang kedua, skala besar. Selanjutnya, keamanan di belakang firewall. Yang ketujuh, transfer informasi antara web server dan server database optimal. Yang kedelapan, komunikasi antara sistem tidak harus didasarkan pada standar internet, tetapi dapat menggunakan protokol komunikasi yang lebih cepat dan berada pada tingkat yang lebih rendah. Yang sembilan, pengguna middleware mendukung efisiensi query database SQL dipakai untuk menangani pengambilan informasi dari database. Kekurangan dari arsitektur Twitter. Yang pertama, lebih susah untuk merancang. Yang kedua, lebih susah untuk mengatur. Yang ketiga, lebih mahal. Selanjutnya yang ketiga, aplikasi Enter. Pada aplikasi internet, dapat klien yang menjalankan browser dan meminta informasi dari middle tier yang berupa HTTP server. Middle tier akan meminta data pada server database, kemudian mengirimkannya kembali kepada HTTP server. HTTP server akan mengirimkan kepada browser dalam bentuk page atau halaman web. Sebuah sistem three-tier menyediakan support multi-user yang stabil. Bahkan saat pada klien menjalankan aplikasi yang berbeda, juga dapat mendayagunakan beberapa database yang digunakan secara bersamaan. Dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan contoh kasus penerapan three-tier. Bayangkan sebuah sistem three-tier yang terdiri dari klien, bisnis, dan database. Mungkin hanya sekian dari penjelasan dari saya tentang materi aplikasi client server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.